Pagi ini setelah Dokter Maruto memvaksin bos bodyguard ternama di kota ini, saat ini Dokter Maruto yang penasaran dengan salah satu anggota yang tidak mau divaksin akibat takut karena jarum suntik. Padahal dia adalah seorang chief atau ketua anggota. Sungguh aneh jika seorang chief takut akan jarum suntik. Maruto pun berinisiatif menemuinya dan diantar oleh bos Daren beserta Bang Mol secara langsung. Maruto terkejut ketika dari jauh melihat seorang petugas yang tangannya kini sedang diborgol itu. Langkahnya seketika terhenti ketika melihat seseorang. Dari kejauhan, jantung Maruto berdegup kencang. Wajahnya cerah menunjukkan raut senang. Ujung bibirnya tertarik, senyum di pipinya mengembang. Ujung jarinya membuka kacamata, lalu mengusap tetesan air matanya yang tak sengaja berlinang. Maruto menghela nafas, begitu langkah kakinya mendekat. "Ampun Kang, sumpah Kang, gue takut jarum suntik." "Lalu, bagaimana jika jarumku yang menyuntikmu?" Dokter, apa kabar, Chief Tirto?" Seketika, tak hanya Tirto yang kini sedang mematung, bos Daren dan yang lain pun ikut terkejut. Dokter, apa dokter mengenal Chief Tirto?" "Sangat," jawab Maruto singkat namun padat dan jelas. Di saat kedua mata Tirto dan Maruto bertatapan, "Bos, ini teh dilepas teh borgolna." "Jangan, nanti dia kabur-kaburan lagi." Lepaskan saja, biarkan saya yang urus dia. Jika dia mencoba kabur, biar saya sendiri yang akan menangkapnya," ucap Maruto yang membuat bos Daren memberi kode pada Ujang untuk melepaskan borgol. "Pak Dokter, kalau begitu saya serahkan Chief Tirto pada dokter. Saya berharap dokter bisa mengatasinya. Saya tinggal dulu. Mul, Jang, cabut." Begitu ketiganya pergi, kini tinggal Maruto berdua dengan Tirto di tengah sebuah halaman yang terlihat seperti lapangan belakang. Dan Maruto pun mendekat dengan senyum kerinduannya. Mata Tirto berkaca-kaca. Ingatan-ingatannya di perbatasan, mulai dari awal pertemuan, kejadian di sungai, kejadian di gubuk, kejadian di pohon beringin, tiba-tiba saja muncul. Air mata Tirto tak terbendung lagi. Andai saat ini dia bisa pingsan, pasti dia akan tumbang. Beruntung saja dia kuat. Langkah Tirto perlahan menyusul menghampiri Maruto. Aroma wangi parfum Maruto mulai tercium. Begitu kedua tangan Maruto terbuka, pluk, Tirto tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tirto menjatuhkan tubuhnya ke pelukan dokter tampaknya itu. Suasana jadi haru. Maruto yang mendengar Tirto sesegukan, sembari memeluknya dengan erat. "Apa kabar, Sif?" "Jangan tanya kabar gue. Jangan pernah tanyakan itu. Karena dokter tahu bagaimana perasaan ini. Gue rindu dokter. Gue rindu. Jangan pergi lagi dari gue. Jangan lagi." "Hei, aku tidak pernah pergi. Kamu yang meninggalkanku ke kota," ucap Maruto sembari menyentuh kedua pipi Tirto. "Gue tidak pergi, Dok. Gue hanyalah Tirto, air yang mengalir, yang hanya bisa mengikuti kemanapun arus pergi. Dan aku adalah Maruto, yaitu angin. Sesuai namaku, aku terbang kemanapun aku pergi sesuka hatiku, termasuk mengikuti sebuah arus air yang mengalir," ucap Maruto yang membuat Tirto terharu. Tirto yang tak tahan ingin mencium Maruto. Namun begitu bibirnya hampir saja mengucup bibir itu, telapak tangan Maruto sudah lebih dulu menahannya. "Kamu ini masih tetap saja tidak berubah." "Kenapa? Gue kangen. Berapa kali aku bilang, yang sopan sama yang lebih tua. Jangan panggil lu gue. Terus panggil apa dong?" "Ya sudah, terserah kamu saja. Tapi mulai sekarang, panggil saja saya Kang Mas." "Kang Mas? Boleh juga.
Kang Mas Maruto. Mas aja. Iya. Kenapa? Kan udah manggil Kang Mas. Jangan aneh-aneh dulu. Vaksin dulu, baru boleh cium. Tapi apa nggak ada cara lain selain vaksin? Apa nggak bisa minum kapsul atau apa? Mau cium atau tidak? Iya deh, iya. Tapi sakit gak? Enggak. Kayak digigit semut. Semutnya kecil apa gede? Maruto menatap kesal. Iya deh, iya. Iya deh, peace. Duduk. Perintah Maruto agar Tirto duduk di atas rumput meski di tengah halaman. Di sini? Iya. Dok, Mas, biasanya efek samping setelah divaksin itu apa? Macam-macam. Setiap orang berbeda-beda, tergantung kekebalan tubuh masing-masing. Ada yang tidak merasakan apapun, ada yang merasakan sakit kepala, nyeri, demam, bahkan lemas dan meriang. Tapi tidak semua, dan itu normal. Oh, lalu kapan reaksi itu terjadi? Tidak menentu. Kadang langsung, kadang bisa saja setelah beberapa jam kemudian. Maruto mengeluarkan beberapa peralatan medis dari tasnya, kemudian mengecek tensi dan mengeluarkan jarum dan mengisi cairan pada jarum itu, kemudian mulai bersiap menyuntikkan pada Tirto. Tirto mulai panik dan ketakutan, apalagi ketika dokter baru mengelap lengannya dengan cairan dan kapas. Tirto takut sekali, wajahnya merah tegang. Tirto, jangan takut, jangan tegang. Jika kamu tegang, maka bisa berbahaya. Ini hanya sebentar. Rileks, percaya padaku, kamu akan baik-baik saja. Maruto mulai menyentuh bahu Tirto. Tirto mulai gelisah, tubuhnya bergetar. Tak juga mau rileks, itu membuat Maruto kesulitan. Maruto tak bisa asal menancapkan jarum begitu saja, apalagi ketika pasien dalam keadaan tegang. Maruto yang tak tega melihat Tirto memejamkan matanya dengan keringat dingin yang mulai mengucur. Tiba-tiba saja tangan kirinya meraih dagu Tirto dan cus. Sebuah jarum suntik akhirnya berhasil tertancap masuk ke lengannya bersamaan dengan kecupan mesra dokter Maruto pada bibirnya. Tirto seketika terdiam, merasakan jarum dan bibir secara bersamaan. Dan cuat, aduh. Sudah. Jarum dan bibir Maruto itu pun terlepas secara bersamaan, yang membuat Tirto kecewa. Bagaimana? Rasanya divaksin? Kapok? Enggak, Mas. Terus? Nagih. Dasar. Jadi benar kalau klinik dokter Maruto itu milik Mas? Tanya Tirto dan dokter Maruto hanya tersenyum. Maruto membereskan peralatan medisnya. Mas, mau kemana? Tentu saja kembali ke klinik. Gue kawal. Gak perlu, Mas ada bawa mobil Mas sendiri. Ada petugas juga. Tapi gue kagak mau pisah. Gue masih kangen. Tapi kan kamu juga harus bertugas. Iya sih. Ini ketika nomor Mas di HP-ku. Aku sudah menyimpan nomormu dari kamu sudah pergi ke kota. Hah? Tahu nomorku dari mana? Harry. Astaga. Kenapa Mas gak menghubungiku? Ya, aku ingin menenangkan hati dulu. Lalu, apa sekarang hati Mas sudah tenang? Ya, aku tenang. Aku lega dan bersyukur bisa bertemu denganmu. Jadi, apa itu berarti Mas sudah mencintai gue dan sudah mau nerima gue? Maruto kembali tersenyum, lalu duduk di samping Tirto dan memeluk bahunya. Apa ciumanku tadi belum cukup untuk menjawab pertanyaan di hatimu? Belum. Maksud gue pikir itu hanya akal-akalan atau tipu daya, hanya taktik Mas agar gue mau divaksin.
Jika kamu pikir kecupanku hanyalah sebuah taktik, apa kamu pikir aku mudah menyerahkan bibirku ke semua pasien yang tidak mau divaksin seperti kamu? Ya enggak juga sih. Kali aja Mas hanya berpura-pura nyiumnya. Tapi gue bisa ngerasain sih kalau ciuman Mas tulus. Sudah, jangan bahas ciuman. Yang penting sekarang kamu istirahat. Kalau memang terpaksa ada tugas pengawalan, ya bertugaslah seperti biasa. Dan ini, vitamin buat kamu. Gue gak butuh vitamin ini. Gue butuh vitamin yang lain. Gue kangen sama Mas. Ting ting. Maruto hanya menatap Tirto dengan tatapan penuh tanda tanya yang membuat Tirto berpikir jika takut Maruto marah. Maaf, lupakan saja omongan gue barusan. Sorry, gue ngerti. Mas pasti trauma. Kita gak perlu ngelakuin itu kalau Mas gak mau. Yang penting gue udah ketemu Mas aja udah syukur. Serius, gue janji gak aneh-aneh lagi. Mas harus ke klinik. Nanti Mas telepon kamu. Sungguh, Mas gak nyangka kamu ternyata di kota. Nanti Mas chat. Dan besok kalau ada waktu, Mas akan ajak kamu main ke rumah Mas. Karena Mas ada kejutan untuk kamu. Kejutan? Apa itu? Ada. Nanti kamu akan tahu. Yes, asik. Yaudah, Mas kerja dulu ya. Gue antar. Pagi ini Gono hendak pulang, tapi Bu Wono menahannya. Bu Wono sedang asik kelonan dengan Gono. Won, lepasin. Mas mau kerja, nanti kesiangan. Mas, tapi gue masih pengen kayak gini. Kalau kayak gini terus, Mas gak bisa kerja. Kan semalam udah 3 ronde, plus 3 gaya sekaligus. Sekarang pinggang Mas encok, mana harus ngangkat galon lagi. Tapi masih banyak gaya yang belum kita coba, Mas. Iya, tapi besok-besok lagi ya. Ada waktunya. Ini loh, pinggangku pegelino. Mana sih? Sini, gue pijet. Ini Won. Wono memijit dengan mesra pinggang pria desanya itu. Wono kasihan, gara-gara ulahnya memaksa Gono bermain dengan berbagai macam gaya dan variasi yang mengakibatkan pinggangnya terasa patah. Mas, encok banget ya? Lumayan Won. Maklum, kaget kebanyakan gaya. Hehe. Kalau Mas masih capek, gak usah kerja dulu deh. Gue kasih duit. Berapa sih sehari Mas jualan? Gue ganti sebagai rasa minta maaf gue. Karena udah bikin Mas encok. Yo gak gitu Won. Mas udah bilang sama kamu, jangan buang-buang uang buat hal yang gak penting. Tapi Mas penting buat gue. Dan Mas kayak gini gara-gara gue. Ora, Mas masih kuat kok. Mas juga gak enak sama langganan, kasihan. Ya sudah, Mas boleh kerja, tapi sarapan dulu ya. Gue pesenin sarapan, tapi sekarang Mas mandi aja dulu, pakai air anget. Nanti biar habis mandi, sarapannya udah siap. Ya, makasih ya Won. Sama-sama. Siang ini Condro baru bangun, dan ketika ia membuka mata, sosok Baskoro masih membayanginya. Apalagi ketika Condro masuk kamar mandi dan hendak mandi. Condro meraih gayung yang sempat menjadi saksi bisu hilangnya keperjakaan Baskoro olehnya. Condro merasa terpukul. Condro bingung di mana harus mencari Baskoro. Condro juga sedih. Andin marah padanya karena menghilangkan dan memisahkan kembali dia dan adiknya. Hari-hari Condro seperti tak tenang. Setelah Condro mandi dan membersihkan kamarnya sendiri, dia turun ke lantai 1 dan kemudian Mama Mevi menyambutnya. Mas Condro, Mama sudah masak enak. Nanti saja Mama. Condro belum lapar. Di mana Maria? Maria di depan sedang belajar. Oh, baiklah. Mama mau kemana? Mau membersihkan halaman. Banyak sekali daun berserakan. Mama tadi belum sempat. Biasanya ada Mas Bas bersih-bersih. Mama,
biar halaman saya saja yang membersihkan. Ah, iya Mas. Condro kemudian berjalan ke depan. Dia mengambil sapu lalu membersihkan halamannya sendiri. Lagi-lagi Condro mengingat-ingat Baskoro. Biasanya jam segini wajah tampan Baskoro sedang sibuk membersihkan halaman dan menyiram tanaman. Biasanya Condro dapat melihat kulit eksotis Baskoro ketika berkeringat dan terkena sinar matahari saat dia membuka bajunya karena gerah. Biasanya setelah bersih-bersih, Condro selalu mengajaknya makan siang jika sempat. Biasanya, tapi sayang, kini sudah tak biasa. Kebiasaan itu lenyap seketika, bersamaan dengan lenyapnya Baskoro di hidupnya. "Mas," teriak Gono saat baru datang membawa galon masuk. "Mas Gono, apa Mas tahu di mana kampung Bas?" "Tahu, tapi kan dia nggak mungkin kembali ke kampung. Lawang di kampung sudah nggak punya apa-apa, nggak ada saudara lagi." "Lalu di mana aku harus mencarinya Mas? Dan membawanya kembali ke Andin?" "Waduh, piye yo Mas? Aku juga bingung. Apa nomornya nggak aktif lagi?" "Iya Mas, aku sudah mencoba menghubunginya beratus kali, tapi tetap tidak aktif. Apa mungkin dia sengaja menghindariku, melupakanku dan bahkan membenciku?" "Aduh, gimana yo Mas? Aku juga nggak ngerti. Sik yo Mas, aku tak masukin galon dulu." "Oke." Condro pun mencoba menyibukkan diri dengan menyiram tanaman. Setelah selesai, Gono kembali. "Mas, motornya Baskoro nggak dijual?" "Enggak Mas, aku masih menunggu keajaiban dia kembali. Aku nggak akan menjual motor hasil jeripayahnya selama ini. Itu motor sudah ia inginkan sejak lama. Jadi kasihan jika aku harus menjualnya. Ya meskipun belum tentu dia akan kembali." "Oh gitu, tak pikir dijual untuk gantiin barang Mas yang kemalingan." "Aku sudah ikhlas Mas, barang-barang itu tak seberapa jika dibandingkan kelakuanku selama ini pada Baskoro. Dan bukannya hari ini rencananya Mas Mar akan mencari barang-barang?" "Oh iya, aku juga sekarang gak nganter galon dulu. Tadi Mas Mar udah pesen suruh nemenin ke toko mebel sama toko elektronik. Aku disuruh ikut nemenin dia. Lah terus tanaman Mas yang belasan juta itu gimana?" "Nanti aku beli lagi Mas, kalau udah gajian. Santai aja." "Iya Mas." Tak lama kemudian mobil Maruto tiba, kemudian masuk ke garasi, lalu turun menghampiri Condro dan Gono. "Gimana kabar Baskoro?" tanya Maruto pada Condro. "Nihil Mas, nomornya benar-benar tidak aktif." "Condro, sudahlah, belajarlah menerima kenyataan. Jadikan yang kemarin sebagai pembelajaran. Kamu harus memikirkan masa depanmu. Ingat, kamu punya Andin. Kamu harus tetap semangat apapun yang terjadi. Kamu masih punya Mas. Mas tahu, pasti sulit dan tak semudah itu untuk melupakan sesuatu yang teramat membekas. Tapi percayalah, jika kamu ingin Baskoro bahagia, maka belajarlah mengikhlaskannya dan fokus ke masa depanmu," ucap Maruto memberi semangat kepada adik satu-satunya itu. "Iya Mas, aku akan coba mengikhlaskannya." "Kamu masih mencintai Andin kan? Atau kamu masih main-main sama perempuan gak jelas?" "Masih Mas, aku sayang sama dia." "Bagus, perbaiki hubunganmu dengan Andin." "Iya Mas, hari ini aku akan mencoba menemuinya lagi dan meminta maaf kepadanya." "Bagus, kamu harus tetap semangat apapun yang terjadi." "Iya Mas." "Mas Gono, sudah siap?" "Sudah Mas." "Ayo berangkat sekarang." "Iya Mas." "Tir, kamu kok keren pisannya, bisa kenal sama dokter Maruto, pemilik klinik terkeren di kota ini. Terus kumaha rasanya disuntik dia, nyeri teu?" "Kagak Kang,
Rasanya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu teh kayak orang jatuh cinta saja. Jang, Dokter Maruto itu kekasihnya, ucap Mul yang baru datang membawa pisang goreng dan kopi. Serius, Tir? Tirto hanya tersenyum bangga. Wah, keren kamu, Tir. Kalau kamu kenal sama Dokter Maruto, nanti kalau aku mau periksa asam urat, kamu antar ya, Tir. Biar gratis, gak bayar. Kan kita temen, Tir. Pluk. Mul melempar keripik. Temen ya temen. Gak ada urusannya sama gratis bayar. Emang kamu siapa? Ya kirain aja, Mul. Siapa tahu. Tirto, Dokter Maruto teh kasep pisan, euy. Iya dong, cowok gue, ucap Tirto bangga. Pantas saja banyak ratusan anggota cowok di sini, tapi kamu tetap gak bisa move on darinya. Iya bang, Dokter Maruto udah kadung nancep di hati gue. Memang susah kalau sudah terkena panah asmara. Kamu kapan, Mul, jatuh cinta? Aku sudah menyerang panah asmara pada seseorang. Namun sayang, seseorang itu berhasil menghempaskan panah asmaraku. Hanya dengan alasan profesional kerja. Nyindir. Kalian lucu. Tirto, teriak Daren berjalan menghampirinya. Ya bos, hari ini ada pengawalan. Maruto dan Gono pun pergi ke sebuah toko serbaguna untuk membeli perabotan yang hilang di gondol maling. Mas Gono, sudah makan siang? Belum mas. Kalau gitu nanti habis belanja kita cari makan siang bareng. Aku kangen lalapan yang biasanya kita makan. Ya nggak ada toh mas, adanya malam-malam. Iya juga ya mas. Kalau rujak cingur yang biasa ada nggak mas? Ada mas, nanti kita mampir. Begitu sampai Toserba, keduanya pun belanja beberapa barang-barang yang diperlukan. Dan kemudian setelah Maruto selesai memilih ke semua kebutuhannya, keduanya pun menuju kasir. Mas, nanti bisa langsung diantarkan? Bisa pak. Mas, mumpung di sini aku mau cari lampu dulu. Lampu kamar mandi di rumah udah redup. Oh iya, ya sudah buruan cari biar sekalian dibayar. Iya mas. Gono pun berjalan ke tempat lampu-lampu. Dan begitu Gono sudah mendapatkannya, Mas Gono, loh Won, kok ada di sini? Kamu sama siapa? Teriak Gono terkejut, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri seperti mencari sesuatu. Sendirilah, emang sama siapa? Kirain masih jalan sama si badan gede itu. Cie, masih curiga aja. Enggak lah, disuruh si Lintang nih nyari lampu kamar. Mas sendiri ngapain di sini? Ayo, sama siapa? Sama Mas Mar, diajak beli perabotan yang habis kemalingan. Oh, kamu pikir aku sama siapa? Sama cewek? Ngawur aja kamu. Mas kan udah bilang, Mas itu setia. Iya, percaya. Gimana mas, pinggangnya? Masih encok pinggangnya? Udah gak begitu? Mendengar pernyataan Gono yang tak lagi encok, Gono sengaja menggoda pria desanya itu dan mendekatinya sampai-sampai Gono jalan mundur. Kelihatannya sepi di lorong di sini mas. Enak nih main di lorong. Won, jangan macem-macem Won. Jangan ngawur kamu. Belakraan aja kamu ini. Kalau ada pembeli dan tiba-tiba ada karyawan toko gimana? Ya agak melipir dikit. Yuk di balik rak lampu situ. Enak kayaknya mas. Mas, cepetin juga gak apa-apa. Pengen tahu aja rasanya main di lorong. Won, kamu ini selera esek-eseknya kok suka di tempat orang genah-genah sih? Ih, Mas Gono seru tahu. Kan kita masih banyak tempat yang belum kita coba. Gak mau ah. Nanti malam aja di kasur, enak empuk. Gak enak di sini Won. Ah, Mas Gono gak asik. Yaudah deh sana. Loh kan ngambek. Kalau ngambek kayak cewek loh. Enggak kok, siapa yang ngambek?
Itu mukanya ditekuk. Udah ah, lepasin. Gak mau, mukamu masih ngambek. Mas, lepasin ih. Ditunggu tuh sama Mas Mar loh. Ora bakal. Wono berusaha melepas pegangan tangan Gono pada pergelangan tangannya. Namun Gono terus menahan dengan kuat. Kamu ini keras kepala. Emang harus di... Cups. Gono mencium bibir Wono dan perlahan menyandarkan tubuhnya di rak bagian lampu-lampu. Beruntung rak itu cukup kuat, menopang ciuman keduanya. Wono yang terkena serangan kecupan mendadak pria desanya itu akhirnya luluh juga. Wono begitu amat menyayangi pria straightnya itu. Gono pun juga sebaliknya. Dia tidak mau berlama-lama melihat wajah cowok ganteng dan cantiknya itu muram. Bu Wono merasakan ciuman Gono yang begitu tulus. Wono bisa merasakan jika Gono tak mau membuat dia marah. Wono benar-benar percaya jika Gono tak mau menyakitinya kembali, meski hanya sedikit. Gono pun yang tadinya takut dan malu melihat situasi lorong yang masih sepi, kini justru betah dan enggan melepaskan bibirnya. Sampai akhirnya sebuah langkah sepatu terdengar. Mas Gono, Wono, Mas Mar. Mas, apa kabar? Ucap Wono yang terlihat santai dan menghampiri Maruto. Baik Won, Kamu makin keren aja. Mas, ngapain di situ sih? Sini. Mas. Kenapa anunya Mas Gono? Tanya Maruto sembari tersenyum. Tadi itu... belibet amat sih lo Mas. Tinggal ngomong dan ngaku aja napa sih kalau kita pacaran? Gue yakin kok Mas Mar biasa aja. Hah? Yang bener Mas. Aku malu. Kenapa malu? Aku tidak mempermasalahkan Mas pacaran sama Wono. Yang aku permasalahkan, ini udah mau selesai pembayaran. Udah belum cari lampunya? Apa masih mau dilanjutin yang tadi? Oh, enggak Mas, udah. Ini udah nemu. Ucap Gono gugup keciduk, sedangkan Wono santai dan geleng-geleng. Ya sudah, Won. Mas izin bawa cowokmu dulu ya. Biar bantu-bantu Mas. Iya Mas. Won, Mas duluan ya. Nanti chat ya. WA ya. Iya. Muah. Di mobil. Mas gak apa-apa. Saya sama Wono. Terus kenapa Mas? Ya gak apa-apa. Kirain kalau tahu saya suka laki-laki, Mas risih jalan sama saya. Terus gak mau ngajak saya jalan-jalan lagi. Gak mau traktir lalapan lagi. Gak juga Mas. Itu pilihan Mas. Dan lagi pula, sepertinya kita juga senasib Mas. Lah kok bisa? Mas suka laki-laki juga? Kok bisa Mas? Iya, saat ini aku juga merasa sedang jatuh cinta Mas. Sudah lama sih, sudah hampir sebulanan. Dia lebih muda dariku, lebih muda dari Condro, masih sekitar 25 tahunan. Wah, brondong. Seusia si Bas Mas. Ya mungkin seumuran Baskoro. Mas, di mana ketemunya? Di perbatasan Mas, tapi dia sekarang sudah di kota. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu aku kenalin sama Mas. Siap bos. Sekarang aku lapar, pengen rujak cingur Mas. Ayo Mas, aku juga sama, lapar ini. Siang ini mobil Condro baru sampai di rumah Andin. Andin memperbolehkan Condro masuk. Mungkin saja hatinya kini jauh lebih tenang. Condro pun langsung menemui Andin. Din, sayang. Condro berlari dan memeluk Andin. Duduklah. Kamu masih marah sama aku? Enggak, aku hanya gak nyangka aja jika Pak Suryo dan Baskoro adalah keluargaku. Dan setelah aku tanya sama mama papa, ternyata benar. Aku bukan anak kandung mereka. Dan mereka meminta maaf padaku. Mereka berjanji akan menerima dan menganggap Baskoro sebagai anak mereka juga. Tapi kenyataannya,
Di mana aku bisa menemukan Baskoro? Andin, maafkan aku. Ini salahku. Sudahlah, sudah terjadi, mau gimana lagi? Tapi kamu mau kan maafin aku? Aku akan memaafkanmu, tapi kamu harus berjanji padaku. Jujur, apa kamu menyukaiku? Aku mencintaimu dan menyayangimu. Lebih besar mana rasa cintamu padaku dengan pada adikku? Din, jawab jujur. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Lebih baik jujur di awal daripada ketika sudah menikah nanti muncul masalah. Oke, aku jujur. Aku menyukaimu. Tapi aku juga menyukai adikmu, Din. Aku menyukai kalian. Aku bingung, Din. Aku bingung. Ucap Condro terbata-bata dan mengeluarkan air mata. Seketika Andin menoleh. Lalu Andin menatap mata Condro lekat-lekat, membaca pikiran Condro, dan tidak menemukan suatu kebohongan. Kali ini Condro berkata jujur. Condro, jujur. Aku udah lama mengenalmu. Aku tahu bagaimana kamu. Dan kamu tahu, kali ini tak ada kebohongan yang kututupi darimu kan? Iya. Kamu tidak marah kan sama aku? Aku tidak marah. Aku hanya ingin kamu bersikap lebih tegas. Gak bisa, Din. Aku tidak bisa memilih di antara kalian berdua. Aku tidak mau menyakitimu. Bagaimana jika aku tidak tersakiti? Apa? Ucap Baskoro terkejut melihat jawaban Andin. Iya, aku tidak tersakiti. Aku rela kamu menyukai adikku. Aku memang pernah kau sakiti dan kau hianati. Tapi jika dibandingkan dengan Baskoro, Baskoro lebih menderita jika dibandingkan dengan aku. Karena kamu tak hanya menyakiti hatinya, tapi kamu juga menyakiti raganya dan menginjak-injak harga dirinya. Aku kecewa sama kamu, Condro. Sejak pertama aku melihatnya, aku merasa ada sesuatu darinya yang membuatku merasa suka. Seolah-olah ada kotak batin di antara aku dan dia. Aku gak nyangka, ternyata dia adik kandungku. Bagaimana aku tidak kecewa jika adikku disakiti? Adik yang selama ini berjuang, capek kerja siang malam demi menjaga bapak. Sedangkan aku di sini tinggal dengan fasilitas mewah. Tapi sekarang, begitu aku baru tahu dia adikku, kamu memisahkanku dengannya. Andin, maafkan aku. Maafkan aku. Condro tiba-tiba berlutut di bawah kaki Andin. Tangisnya pecah. Condro merasa dirinya manusia paling jahat sedunia. Andin yang melihat Condro lama-lama pun tak tega. Andin memeluk Condro, dan Condro pun memeluk Andin. Condro, aku mohon, mulai sekarang batalkan pernikahan ini. Din, aku tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Tapi aku sayang kamu. Iya, aku tahu. Kita bisa jadi teman yang saling menyayangi. Apa kamu menyukai Mas Maruto? Setelah kamu mendengar penjelasan darinya, jika yang seharusnya kamulah yang dijodohkan dengan Mas Maruto. Enggak lah. Mas Mar udah aku anggap mas aku sendiri. Dan kamu tahu kan, Mas Mar lebih sayang aku dibanding kamu, adiknya sendiri. Iya, aku tahu. Mas Mar menyayangimu. Aku rindu sekali, belum sempat bertemu semenjak kepulangannya dari perbatasan. Andin. Boleh aku tanya sesuatu? Apa itu? Bukan kamu saja yang mengenalku, tapi aku juga paham betul dan mengerti bagaimana kamu. Maksudku, mengapa aku merasa kamu gak sesayang dulu kepadaku semenjak aku ketahuan selingkuh. Aku tidak percaya lagi sama kamu. Aku punya prinsip. Jika aku sudah percaya dengan seseorang, namun jika sekali saja dikecewakan, maka kedua kali akan hilang kepercayaan itu. Dan ternyata terbukti, kamu memang berjanji
tidak menyukai perempuan lain selain diriku. Tapi ternyata muncul masalah baru. Kamu menyukai adikku sendiri, yang ternyata seorang laki-laki. Ya, kamu benar. Lalu, apa tidak ada sedikit pun rasa sayangmu kepadaku? Karena aku masih sayang kamu, Din. Lagi pula Baskoro belum tentu kembali. Jika Baskoro tak juga kutemukan, maka aku tak hanya kehilangan Baskoro, tapi aku juga kehilanganmu, Din. Kita masih bisa saling menyayangi sebagai teman. Lagi pula, maaf, di hatiku saat ini ada seseorang yang tengah duduk nyaman di sana. Apa? Jadi kamu diam-diam selingkuh di belakangku? Maaf, Condro. Aku bukan bermaksud selingkuh. Tapi semenjak kamu mengecewakan dan membuat hatiku sakit, seseorang datang mengobati lukaku. Siapa lelaki itu, Din? Kamu mengenalnya, dan dia bukan laki-laki. Dia Anjar. Apa? Si bos? Iya. Din, maafin aku ya, karena kamu jadi kayak gini. Justru aku happy, Din. Malam ini, Tirto dan beberapa anggota lainnya sedang mengawal menuju sebuah hotel untuk mengantar seorang pengusaha untuk acara pertemuan tertutup. Mobil Tirto pun sampai. Tirto beserta rombongan disambut manajer hotel, dan semuanya pun masuk. Dan ketika Tirto berjalan, Tirto terkejut ketika melihat sebuah restoran berada di samping hotel, yang masih satu area dari dalam hotel, di mana di sana Maruto baru beranjak dari tempat duduknya dan menyambut seorang perempuan mungil berkulit putih dan sangat cantik. Keduanya berpelukan, dan dengan mata kepalanya sendiri, Maruto mencium kepala perempuan cantik itu. Tirto dengan sigap memfoto Maruto dan nanti akan menunjukkannya pada Maruto. Dan rencananya malam ini dia akan ke klinik menanyakan di mana alamat Maruto. Tirto cemburu. Dia kecewa, ingin sekali langkah kakinya menghampiri Maruto. Namun sayang sekali, saat ini ia sedang bertugas. Pantas saja sedari tadi dia menunggu-nunggu pesan dari Maruto, ternyata Maruto sibuk dengan perempuan. Tirto menyesal mengapa tadi dia tidak merampas HP-nya saja dan meminta nomornya. Bodoh sekali. Tirto tak menyangka, apa mungkin Maruto memperhatikannya. Baru saja tadi pagi Maruto menerima cintanya, tapi sekarang Tirto malah melihat Maruto dengan perempuan. Rasanya bagaikan dilempar ke langit dan kemudian dijatuhkan ke bumi. Di Pelangi Radio, malam ini Condro on air. Tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jika sebelumnya Condro begitu semangat, namun sekarang gairahnya hilang seketika. Condro malas. Dia hanya memutar lagu saja. Tak lama kemudian, Anjar masuk. Bos, kenapa kamu, Condro? Sorry bos, hari ini aku mengerti. Andin sudah memberitahuku. Bos, apa bos benar-benar menyukai cewekku? Condro, aku belum bicara serius dengan Andin. Selama ini aku masih nyaman berteman dengannya. Dia anak yang baik. Lagi pula, Andin bisa sewaktu-waktu berubah. Aku kasihan jika dia harus berbelok hanya gara-gara kecewa dengan ulahmu. Kamu tenang saja. Aku tidak akan mengambil Andin darimu. Andin masih bisa kembali kepadamu. Andin udah gak mau kembali lagi padaku, bos. Dia lebih memilihmu. Dia sudah jujur kepadaku. Kamu yakin? Yakin. Di tempat lain, Tirto sendiri kesal. Bagaimana tidak? Setelah tugas pengawalannya selesai, Tirto langsung tancap gas ke klinik. Dia sampai menemui bagian humas secara langsung demi mendapatkan nomor dan alamat dokter tampangnya itu. Namun, cara Tirto yang sedikit memaksa itu membuat pihak humas klinik jengkel dan tidak memberitahukan alamat serta nomor Maruto. Dan lagi pula, tidak sembarang orang bisa bertemu dokter Maruto, kecuali ada janji khusus dan sudah disetujui oleh beliau sendiri.
Ini penting, Pak. Saya benar-benar ada perlu mendesak. Saya tahu, meski penting, tapi Anda harus janji dulu. Dan kami tidak bisa memberikan alamat dokter sembarangan. Jika keperluan Anda mengenai keluhan penyakit, Anda bisa menjelaskan apa keluhan sakit Anda. Dokter lain akan mengatasi Anda. Tapi saya nggak sakit. Tirto diam. Tidak mungkin jika dia mengaku cowok Maruto. Bisa-bisa image Maruto jatuh. Dan Tirto tak mau itu. Tirto harus lebih berhati-hati. Kalau tidak sakit dan tidak ada keperluan, silahkan pergi dari sini. Ah, ya sudah. Tapi saya minta, tolong kasih tahu dia dan catat. Saya Tirto, pasien spesialnya. Tapi kesulitan untuk bertemu dengan dia. Setelah Tirto kecewa, tak mendapatkan alamat dan nomor Maruto, Tirto pun tak langsung kembali ke markas. Tirto mampir dulu membeli martabak coklat keju, lalu kemudian melajukan motornya ke sebuah tempat yang agak sedikit di pinggiran kota. Begitu sampai pepohonan yang cukup rindang, motor Tirto masuk ke sebuah jalan yang mengarah pada sebuah kos-kosan kecil. Begitu dia sampai di sebuah kamar dengan pintu yang masih tertutup, Tirto hendak membuka pintu, namun Tirto urung saat mendengar suara merdu Baskoro sedang melantunkan ayat-ayat. Tirto pun berniat menunggu dan duduk di kursi depan sembari mengecek pesan di HP-nya, menunggu Maruto untuk menghubunginya. Begitu suara Baskoro berhenti, Tirto hendak masuk. Namun begitu ia hendak membuka pintu, Baskoro keluar dengan memakai kopiah dan sarungnya, yang membuat Tirto heran, karena Baskoro terlihat tampan. "Bas, gila, lu ganteng banget. Udah selesai ngajinya?" "Bisa aja kamu, Tir." "Iya, udah habis. Kirim doa buat bapak sama ibu. Ayo, masuk. Tak bikinin kopi. Nih, martabak." "Wah, makasih yo, Tir. Tahu aja aku lagi pengen nyemil." "Iyalah, gue kan pengertian orangnya," ucap Tirto yang membuat Baskoro tersenyum. "Gimana? Betah di sini? Apa lu mau gue cariin kos yang lebih lebar lagi?" "Gak usah, Tir. Ini makasih banget udah dicariin kos-kosan dan udah dibayarin. Meskipun kecil, tapi tempatnya nyaman, sejuk, sunyi, gak berisik, dan cukup banget. Lagi pula kan aku tinggal sendiri. Tinggal berdua sama gue. Kalau gue tiba-tiba gabut, gue nginep di sini. Boleh kan?" "Ya boleh toh. Lah kan kamu ini yang bayarin. Tapi bulan depan kamu gak usah bayarin. Insya Allah aku bisa bayar sendiri." "Kok gitu? Kan gue belum bantuin lo cari kerja." "Aku ditawarin kerja, Ter." "Sama siapa?" "Kamu ingat sama Mas Tombo?" "Mas Tombo?" "Iya, Mas Tombo tetangga sebelah kos yang tukang pijet panggilan itu." "Waduh, gak bisa. Gue gak setuju lu jadi tukang pijet. Apalagi dia pijet lelaki. Yang ada bukannya lu yang mijet, malah lu yang dipijet. Sama digrepe-grepe sama cowok." "Duh, aku belum selesai ngomong. Aku gak mijet, Ter. Yang mijet itu dia. Aku cuma suruh bantuin dia bikin jamu. Sama ngepak-ngepak bungkusin jamu kering herbal. Buat yang pesan online. Juga buat kalau orang habis pijet biasanya kan dikasih minum jamu itu, Ter. Kamu mau minum jamu? Biar kuat kalau berkelahi sama penjahat." "Enggak ah." "Oh, jadi lu bukan bagian mijit?" "Bukan, Ter. Lagian aku berdua sama adiknya Mas Tombo, Mas Sinom." "Oh gitu. Iya deh, terserah lu aja. Gue seneng dengernya." "Iya, Ter. Sementara nanti kalau udah bisa ngumpulin modal sama udah beli motor lagi, nanti aku mau kembali jualan kopi." "Iya, ya udah. By the way, lo udah makan belum?" "Udah, Der. Tadi dikasih nasi kotak sama Mas Sinom." "Ya udah, makan tuh martabaknya, mumpung masih hangat."
Iya, ayo Tir, bareng-bareng. Lu aja, gue lagi gak selera. Kamu kenapa toh? Kamu sedih? Gimana gak sedih? Lo tahu gak? Baru tadi pagi hati gue seneng banget. Seneng gak ketulungan deh. Dokter yang gue ceritain sama lu, yang gue pikir gue gak bakal ketemu lagi sama dia, gila Bas. Tadi pagi tiba-tiba dia muncul di depan mata gue. Iya, terus. Ternyata dia datang spesial cuma buat nyuntik vaksin gue. Dan lo tahu gak? Dokter cinta mati gue ini ternyata dokter pemilik klinik yang bapak lu dirawat. Apa? Jadi dokter tampan yang kamu taksir itu Mas Mar? Loh, kok kamu tahu? Tirto, Mas Mar itu kang masnya Mas Condro. Hah? Dia kakaknya si anjing sok kecakapan itu? Iya, dia emang baru pulang dari perbatasan. Kamu gak bilang sih waktu cerita, gak sebut nama, cuma dokter tampan. Dokter tampan, orang tampan di dunia ini banyak. Waduh Dir, kalau kamu pacaran sama Mas Mar, itu artinya kamu dekat sama Mas Mar. Tapi aku minta tolong, jangan kasih tahu dia ya, termasuk siapapun, keberadaanku saat ini. Iya, tenang aja, gue janji. Lagi pula gue bete sama Mas Mar. Gue juga kecewa, kayaknya dia cuma mainin perasaan gue. Kenapa sih adik kakak kayak anjing semua mainin kita? Emang Mas Mar ngapain kamu? Emangnya kamu diapain sama Mas Mar? Apa kamu juga dilecehkan sama kayak aku? Kagak. Baru aja tadi pagi dia nerima cinta gue. Malam tadi pas gue tugas ngawal, gue gak sengaja ketemu dia mesra sama cewek. Mana cantik banget lagi ceweknya, masih muda. Jangan salah sangka Der, belum tentu. Mas Mar itu baik loh. Condro juga awalnya baik kan sama lu, sampai lu nganggep dia malaikat. Tapi lama-lama Baskoro tertunduk. Dia urung memakan martabak yang hampir masuk ke mulutnya. Apa yang dikatakan sahabatnya itu memang benar. Tirto yang merasa tak sengaja membuat Baskoro sedih, lalu menarik dagu Baskoro. Sorry ya, gue gak apa-apa Tir. Kamu emang bener kok, kamu gak salah. Dan aku baru sadar, ternyata malaikat yang sesungguhnya nyata dan ada saat aku senang maupun susah. Ternyata malaikat itu bukan Mas Condro. Ternyata malaikat itu sekarang ada di depan aku, yaitu kamu, sahabatku sendiri. Ayo Der, makan martabaknya, ucap Baskoro sembari menyantap martabak coklat keju sampai comot-comot. Seketika ucapan Baskoro membuat jantung Tirto berdesir. Ini baru pertama kalinya Tirto merasa disanjung dan dihargai oleh orang lain. Hatinya terharu. Dia menatap Baskoro yang polos saat menyantap martabak yang ia belikan. Andai saja Maruto benar-benar mempermainkannya, dan andai Baskoro benar-benar sudah bisa move on dari Condro, bisa saja saat ini Tirto berpaling pada Baskoro sahabatnya sendiri. Lagi pula di mata Tirto, Baskoro tak ada cacatnya sama sekali. Paras ganteng dan sikap ramah, polosnya membuat siapa saja pasti tertarik kepadanya. Dan mungkin malam ini Tirto mulai tertarik pada sahabatnya sendiri. Apalagi ketika melihat bibir tebalnya yang berminyak karena martabak. Sungguh Condro pasti menyesal menyia-nyiakan Baskoro. Der, kok kamu diam aja toh? Apa kamu gak doyan sama martabak? Enak banget Der. Nanti habis loh, 1 kotak tak habisin. Suapin dong. Manja banget, kayak bayi aja, bayi tuwek. Ya wes, sini tak suapin. Baskoro pun kini mengambil dan memasukkan martabak ke mulut Tirto. Dan begitu martabak itu berhasil masuk sebagian ke mulut Tirto, set. Tir, Baskoro terkejut saat Tirto menahan kuat tangannya.
Lalu kemudian menyantap martabak perlahan demi perlahan sampai semua martabak itu berhasil masuk ke mulutnya. Dan begitu martabak telah masuk dan hanya menyisakan jari Baskoro yang comot-comot terkena lelehan coklat dan taburan keju, Baskoro merasakan ngilu ketika Tirto memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan menghisap jarinya keluar masuk menjilati sisa lelehan coklat dan keju yang menempel di jarinya. Hisapan mulut hangat Tirto dengan penuh kelembutan itu membuat Baskoro terdiam. Sesuatu mengeras di balik sarungnya. Tir, kamu mau apa? Baskoro terkejut ketika tiba-tiba Tirto menyingkirkan kotak martabak di depan Baskoro. Lalu Tirto mendekati Baskoro sembari masih menahan pergelangan tangan Baskoro. Bas, lu kecewa kan sama Condro? Baskoro diam. Lu benci kan sama Condro? Baskoro tak menjawab. Lu udah gak mencintainya lagi kan? Baskoro masih tak mau bicara. Bas, gue tahu ini salah, tapi bagaimana kalau kita melupakan sejenak kerewetan yang sedang terjadi dengan sedikit fun? Maksud kamu, fun gimana? Sudahlah, gue cuma lagi kesel aja sama dokter. Sorry ya Bas, gue cuma lagi gabut aja. Gue gak mungkin ngelakuin ini sama sahabat gue sendiri. Lupakan Bas. Lagi pula gue tahu di dalam hati lu kalau lu masih sayang banget sama si anjing itu. Tir, gak apa-apa Bas. Ya sudah, lu istirahat aja dah. Gue balik aja ke markas. Melihat wajah sahabatnya yang kecewa itu, Baskoro jadi tak tega. Campur aduk rasa di hatinya. Jujur, dalam hati Baskoro, meskipun rasa marah dan kecewanya besar pada Condro, sebenarnya masih ada rasa sayang di lubuk hatinya yang paling dalam. Namun, meski Baskoro masih menyimpan rasa pada Condro, Baskoro juga tak ingin menyakiti perasaan Tirto yang sudah berbaik hati kepadanya. Ya, itulah Baskoro. Kebaikan dan kemurahan hatinya begitu luar biasa. Sampai-sampai tega-teganya orang lain memanfaatkan kepolosan dan menyakiti kebaikannya. Tir, teriak Baskoro menahan Tirto saat hendak keluar kamar. Yah, kenapa Bas? Jangan pulang. Bukannya kamu bilang kamu gabut? Dan kalau gabut, kamu nginep sini aja. Iya, tadi gue gabut, tapi sekarang udah enggak kok. Santai aja, ucap Tirto menunjukkan senyum manisnya agar Baskoro baik-baik saja. Bohong, aku tahu kamu gak enak sama aku toh. Kamu takut aku marah toh. Bas, ucap Tirto saat hendak membuka gagang pintu. Namun Baskoro menggenggam tangannya. Tir, aku tahu kamu dalam keadaan sumpek, Tir. Aku juga sama seperti kamu. Kita sama-sama sumpek. Jadi, kamu benar. Gak ada salahnya kita fun buat ngilangin puyeng. Kamu mau fun toh? Kamu mau kita gitu-gituan toh? Ayo Tir, aku juga mau. Kamu sudah baik sama aku. Udah banyak bantu aku. Sekarang, biarkan aku membalas kebaikanmu. Cuma itu yang bisa aku lakukan. Bas, gue nolong lu ikhlas, gak minta ganti. Apalagi pakai tubuh lu. Gue bukan bajingan seperti Condro. Gue gak mau manfaatin sahabat gue sendiri. Paham lu? Ter, aku gak merasa kamu manfaatkan. Ini memang kemauanku sendiri. Pokoknya aku gak ngebiarin kamu pulang. Kamu malam ini harus nginep di sini, ucap Baskoro yang tiba-tiba mengunci pintu, lalu meletakkan kopiah di atas mejanya dan kemudian membuka kaosnya di depan Tirto, yang seketika membuat Tirto menelan ludah melihat tubuh eksotis Baskoro yang semakin terbentuk. Bas, lu yakin?
Baskoro hanya mengangguk dan tersenyum, lalu menarik tangan Tirto dan membawanya duduk di atas ranjang. Tirto gugup ketika Baskoro tiba-tiba membuka kancing kemejanya. Bas, biar gue buka sendiri. Tirto pun membuka kemejanya. Dua lelaki yang sama-sama tampan hanya beda versi itu sama-sama telanjang dada dan saling berpandangan. Tak hanya saling berpandangan, tapi keduanya juga melempar senyum. Tak lama kemudian keduanya kompak sama-sama merebahkan kedua tubuhnya ke ranjang. Lalu kemudian saling mendekat dan berpelukan. Bas, gue baru sadar, lu gak cuma ganteng, tapi bibir lu seksi banget. Bisa-bisanya Condro bodoh nyanyain lu. Dir, bisa nggak malam ini aja jangan sebut nama dia dulu? Iya, sorry, tapi gue boleh cium bibir lu gak? Iya Dir, boleh. Jawab Baskoro polos yang membuat Tirto seketika berpindah posisi berada di atas Baskoro. Tir, kamu udah tegang ya? Iya, punya lu juga, gue bisa ngerasain. Iya Dir, kok aneh ya Dir? Kok aku bisa tegang sama kamu? Ya karena meskipun gue bukan orang yang lu cintai, tapi paling tidak gue gak pernah nyakiti. Iya Dir, aku nyaman sama kamu. Terima kasih Bas. Bas, buka mulut lu. Baskoro pun membuka mulutnya dan Tirto tak menyanyiakannya. Tirto tak menyangka bibir sahabatnya itu nikmat juga. Bas, bibir lu manis banget, tebal lagi. Ya iya, habis makan martabak, kalau habis makan ikan asin, ya asin. Tirto tak membiarkan Baskoro bicara. Entah mengapa Baskoro juga menikmatinya. Tangan Baskoro pun melingkar memeluk tubuh gagah Tirto. Baskoro tak menyangka. Berbeda dengan Condro, Tirto memperlakukannya dengan lembut dan membuatnya merasa nikmat. Apalagi ketika Tirto menghisap leher dan puting Baskoro. Tirto dapat mendengar suara desaan Baskoro yang cukup seksi terdengar. Dan itu membuat Tirto semakin turun ke bawah. Lalu kemudian menyibakkan sarung Baskoro ke atas dan membuka sidi Baskoro, kemudian mengeluarkan milik Baskoro. Der, Baskoro hanya bisa menutup mulutnya saat kepala Tirto masuk ke dalam sarung dan merasakan Tirto menghisap miliknya. Ini adalah pengalaman pertamanya merasakan hisapan mulut laki-laki. Di mana ketika bersama Condro, justru dia yang dipaksa untuk menghisap, apalagi dengan paksa dan kasar. Tidak dengan kali ini, sahabatnya itu benar-benar memanjakannya. Baskoro merasakan sapuan lidah Tirto begitu lincah menyentuh seluruh permukaan miliknya, mulai dari pangkal hingga ujung. Ditambah sesekali jari jemari Tirto menyentuh lubang matahari Baskoro, membuat Baskoro tak tahan. Tirto yang mengerti mempercepat gerakannya dan begitu Tirto mengecup kuat ujung milik Baskoro, Tir, Baskoro keluar. Tir, maaf, bibirmu belepotan, ucap Baskoro membersihkan mulut Tirto. Ucap Tirto menjatuhkan tubuhnya di ranjang dan begitu Baskoro selesai membersihkan bibirnya, Baskoro hendak membuka celana Tirto. Namun Tirto menahannya. Kenapa Tir? Kan kamu belum keluar. Ini kamu udah tegang loh. Sini, gantian tak isep. Bas, gue gak pengen diisep. Lah terus? Gue pengen masukin lo, boleh gak? Seketika Baskoro terdiam. Seperti ragu yang membuat wajah berharap Tirto jadi menunggu. Dan tak lama kemudian, Baskoro mengangguk.
Mendapat lampu hijau dari Baskoro, Tirto secepat kilat membanting tubuh Baskoro kembali terlentang di atas ranjang. Lalu membuka seluruh pakaiannya dan kemudian membuka kaki Baskoro lebar-lebar. Der, jangan diliatin, malu. Dan aku takut sakit, gak punya pelumas. Bas, lu tenang aja. Gue gak bakalan seperti Condro yang nyakitin lu. Ah, Der, jangan Der, jijik. Di luar dugaan, Baskoro terkejut saat ujung lidah Tirto menyapu dan mencoba masuk ke lubang mataharinya. Baskoro meracau geloyotan. HP Tirto bergetar. Der, HP-mu getar tuh. Tirto tak bergeming. Tirto tetap fokus mengeksplorasi lubang matahari itu. Der, HP-mu bunyi. Cuekin aja, Bas. Paling juga Bang Mul atau Kang Ujang. Nikmati aja, Bas. Der, cepet. Masuk aja, Der. Tirto mengabaikan Baskoro. Dia sengaja menyiksa Baskoro dengan kenikmatan yang bertubi-tubi. Bas, gue gak tahan lagi. Lubang lu kayak manggil gue. Tahan ya. Der, kok manukmu gede juga sih, Der? Bas, gila Bas. Gue gak bisa ngomong. Gak usah ngomong, Der. Gerakin biar gak sakit. Entah apa yang dirasakan Baskoro ketika sesuatu yang besar itu tiba-tiba mendadak memasuki tubuhnya. Yang jelas, seluruh tubuh Baskoro menegang, tangannya meremas sprei, mulutnya menggigit bantal, dan suara ranjang tengah bergoyang mengabaikan suara dering HP yang bergetar. Dalam hati berkata, Mas Condro, maaf ya Mas. Aku terpaksa mengizinkan orang lain memasukiku. Maafkan aku, tapi dia sahabatku. Andai saja kau tak menyakitiku, Mas.